Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, sobat, sahabat Pioneer dimanapun berada? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, selamat tahun baru ya, happy weekend juga, selamat hari libur panjang, selamat hari Natal. Ya intinya yang ngerayain aja teman-teman semua. Nah, jadi buat teman-teman semua, ini mungkin saya akan sedikit klarifikasi tentang mengenai ya kontroversi tentang mengenai abang ngejelasinnya tidak sesuai dengan random map ataupun yang diumumkan oleh ya moderator Indonesia. Jadi buat teman-teman semua, apa yang saya ucap ini sebenarnya tidak ada sangkut paut dengan moderator ataupun teman-teman dengan hal-hal yang lainnya. Nah, muncullah ya teman-teman, muncullah kata-kata abang ngejelasin PI dengan seenak jidat lo. Aduh, dengan seenak jidat lo. Nah, jadi pada intinya buat teman-teman semua, ya kita perlu harus mengetahui dulu tentang masalah CPI network ini. Nah, sebenarnya tujuan dari dibuatnya cryptocurrency Pi ini sebenarnya hanya untuk sebagai pengganti mata uang fiat. Nah, disebutlah sebagai token tata kelola. Nah, jadi segala sesuatu demi kemajuan PI sebenarnya dia akan memberikan umpan balik ataupun teman-teman ya itu akan dikembalikan voting kepada setiap pengguna ataupun ya penerima PI ataupun komunitas PI itu sendiri. Nah, jadi oleh sebab itu buat teman-teman semua jadi bawa santuy aja ya, nggak usah dibawa ribet-ribet gimana gitu teman-teman. Nah, adapun ketika memang kita memiliki gagasan yang smart, kemudian juga mungkin kita memiliki ide-ide kreatif demi kemajuan PI, walaupun ya dalam catatan not kita ini bukan siapa-siapa. Kemudian juga kita mungkin nggak berpengaruh ya, mungkin kita juga nggak banyak pengikut, kemudian juga kita nggak terkenal, tetapi kita bisa meluangkan ataupun meluapkan ide-ide kreatif kita dengan cara memberikan umpan balik ya demi kemajuan PI Network itu sendiri. Ya, segala sesuatunya, proyek dan project yang ada di Indonesia, teman-teman, itu bisa kita ajukan kepada tim inti ataupun kepada core team. Contohnya mungkin kalau misalkan anak-anak yang di bawah usia 6 tahun, dia ingin melakukan KYC tapi nggak bisa. Gimana caranya supaya anak-anak 6 tahun ini bisa untuk melakukan KYC, teman-teman? Nah, itu dijadikan project dan proyek kemudian diajukanlah kepada tim inti. Itu yang pertama contoh. Kemudian juga mungkin yang kedua, teman-teman kalau misalkan memiliki gagasan, kemudian juga mungkin memiliki ide-ide kreatif ataupun mungkin memiliki ide-ide kreativitas, teman-teman ini bisa langsung mengajukan. Gimana caranya? Dengan cara memberikan umpan balik kepada core team ataupun masukan-masukan ataupun rujukan-rujukan demi kemajuan PI Network itu sendiri. Itu yang kedua. Mungkin banyak lagi proyek-proyek tentang masalah masalah ekonomi ya, gimana caranya supaya ekonomi PI ini berjalan. Kemudian juga gimana caranya PI ini pun dikenal. Nah, itu gimana caranya itu dijadikanlah proyek ataupun proyek yang ada di Indonesia. Mungkin kalau yang bikin yang namanya apa ya yang bikin kayak shopping mall gitu teman-teman, ataukah mungkin seperti kayak e-commerce gitu teman-teman. Mungkin kalau e-commerce itu seperti Lazada, kemudian Tokopedia ataukah mungkin sejenisnya. Nah, jadi semuanya ini butuh khayalan ya, butuh menghayal. Siapa bilang menghayal itu hanya untuk orang-orang halu ya, para ilmuwan pun semuanya menghayal ya. Sebelum proyek-proyeknya itu sukses ya, dikenal oleh masyarakat luas, dia pun menghayal terlebih dahulu, kemudian hayalan itu direalisasikan. Bagaimana caranya untuk hayalan itu pun direalisasikan? Cukup begitu doang, simple, mudah, nggak usah dibawa ribet. Nah, mungkin seperti itu juga buat teman-teman ya. Jadi pada intinya jangan dibawa ribet. Nah, kemudian kalau misalkan kita memahami tentang yang namanya cryptocurrency, ya tentunya cryptocurrency teman-teman, ya sebenarnya adanya cryptocurrency ini di awal tahun 2009. Ya, ini dicetuskan oleh Satoshi Nakamoto dan kemudian ya si Bitcoin ini ya tentunya diterima oleh masyarakat ya, mungkin segelintiran ataupun memang komunitas itu doang yang menerima. Pada akhirnya mungkin di akhir-akhir tahun ini semenjak pandemi, orang-orang ini kebanyakan di rumah ya, bingung mau kerja apa, kemudian bingung pemasukan dari mana. Otomatis orang-orang ini pun di Indonesia terutama khususnya udah pada melek tentang masalah cryptocurrency.
Nah, disitulah mungkin kita belajar. Dan semenjak ada proyek ini bukan proyek yang seumuran jagung ya, bukan proyek yang kemarin baru nongol, kemudian sekarang ingin launching, bukan. Tetapi ya buat teman-teman semua, Pi Network ini didirikan pada tahun 2018 ya, kertas putihnya dibentuk pada tahun 2018. Kemudian juga untuk aplikasinya diupload pada tahun 2018. Nah, tahun 2018 ini awal muncul yang namanya Pi ya, ataupun PI ataukah Pi. Nah, kemudian lanjut untuk penambangan dibuka pada tahun 2019 ya. Ketika itu memang saya sudah mendaftar di tahun 2019, tetapi nggak rame kayak gini, teman-teman. Ini nggak rame kayak gini. Dulu masih sepi-sepi gimana gitu dulu itu. Nah, kalau sekarang ini kan ini udah rame banget ya. Rame banget ini di Pi ini. Nah, itu mungkin hal-hal yang teman-teman ya kita belajar bareng, kemudian kita sharing bareng juga. Nah, terutama juga buat teman-teman nih yang sekiranya mungkin mendengarkan informasi ini ya, tolong di-share ya pada yang lain ya. Mudah-mudahan teman-teman di sana pun mengerti tentang adanya cryptocurrency Pi ini. Jadi rugi besar kalau misalkan teman-teman ini nggak langsung digarap ya, nggak langsung digarap. Mungkin juga ada yang bilang halu, ada yang bilang halusinasi, adakah mungkin yang bilang-bilang hal-hal yang segala macam ya tentang mengenai kita ataupun menganggap kita sebagai orang-orang itu. Jangan khawatir teman-teman semua ya. Ya, walaupun memang kita dibilang hal-hal seperti itu, nah pada intinya kita lihat nanti di kemudian hari ya, biar waktu yang akan buktikan. Ya, komunitas kita ini komunitas yang terbesar saat ini yang tercatat ya, perkumpulan pengguna blockchain terbesar hanya ada di BI. Dan kemudian juga ya, untuk web versi ini sudah dimiliki oleh PI. Maksudnya web versi itu apa, Bang? Jadi web ya yang lebih canggih, yang lebih terdesentralisasi. Arti terdesentralisasi itu nggak ada yang atur. Apapun itu nggak bisa diatur, baik itu mungkin oleh pemerintah, ataukah mungkin diatur oleh perorangan, ataukah mungkin diatur oleh organisasi, ataukah mungkin diatur oleh perusahaan. Jadi dalam hal ini teman-teman, ini nggak ada yang atur sama sekali ya di web semantik yang kita miliki saat ini. Jadi ini merupakan generasi web yang terbaru, ini baru diciptakan ataupun dimiliki oleh Pi Network. Itu artinya apa? Ya, gerbang untuk masuk ke pintu uang digital DeFi, apapun mungkin teman-teman mengetahui DeFi, ataukah mungkin teman-teman mengetahui berita tentang masalah meta ataukah metaverse. Jadi yang lebih boomingnya lagi dalam metaverse teman-teman, sekedar ngomong metaverse. Jadi kalau di metaverse ini orang-orang halu semua ya, orang-orang yang punya halusinasi tingkat dewa, halusinasi tingkat tinggi. Mungkin kalau kita orang plus 62 mungkin bisanya cuma ketawa ketawa terbahak-bahak. Tetapi para ilmuwan, kemudian profesor, doktor ya, mungkin orang-orang yang memiliki titel yang lebih tinggi, dia ini sudah berhayal tinggi tentang masalah teknologi kita ke depan ya, termasuk Facebook. Sekarang dia mengganti namanya menjadi Meta. Itu artinya apa? Facebook, Instagram, kemudian juga WhatsApp. Dia satu perusahaan Facebook, tetapi sekarang berganti ataupun berubah nama menjadi Metaverse. Itu artinya apa? Buat teman-teman semua, untuk meta, dunia kartun, dunia ketiga ini sudah ada teman-teman. Harganya ini sudah ini teman-teman ya. Jadi Metaverse ini dia merupakan dunia ketiga, di mana sama kayak gini ya, di mana tanah-tanahnya ini dia sudah dijual. Jadi kita memiliki tanah, memiliki kendaraan di dunia ketiga, yaitu metaverse. Metaverse ini yang lebih hebohnya lagi, harga dari metaverse tanah ini lebih mahal daripada tanah yang ada di Jakarta sekarang. Gila nggak? Ya gila lah. Ya, jadi buat teman-teman semua, ini bukan halusinasi tingkat dewa ya. Jadi Adidas, kemudian juga mungkin Nokia, ataukah mungkin yang lain, dia ini sudah memiliki yang namanya tanah di metaverse. Itu artinya apa? Bahkan gedung BCA yang ada di Jakarta ini udah dibeli semua teman-teman sama pengguna metaverse. Harganya pun lebih mahal ya, tanah online daripada tanah nyata, dunia nyata. Itu artinya apa? Buat teman-teman semua, segera untuk berinvestasi di metaverse ya,
disclaimer on teman-teman, ini merupakan disclaimer on Dior. Ya, ini bukan merupakan video ajakan ataukah bukan juga untuk mempengaruhi teman-teman untuk berinvest apalagi di cryptocurrency. Ya, segala sesuatunya dia memiliki apa teman-teman ya, memiliki hal-hal yang bagus, kemudian juga mungkin hal-hal yang jelek. Ya, positif negatif itu selalu ada. Nah, itu demi kemajuan teman-teman. Ya, kemajuan. Itu kemajuan semua. Kalau misalkan kita kita ini nggak apa ya, kita ini kurang menerima ya teknologi yang ada, kita ketinggalan jauh. Ya, orang-orang ini sudah berpikir tentang masalah non fungible token. Apalagi itu muncul. Kita ini sekarang baru ribut-ribut tentang masalah cryptocurrency, kemudian juga kita mungkin masih bingung ngomongin tentang masalah seperti blockchain ataukah mungkin seperti halnya smart contract ataukah mungkin yang lain-lain, tapi orang-orang ini bukan ngebahas itu lagi ya. Bukan ngebahas ataupun ributin masalah itu, tapi orang-orang ini sedang sibuk ngomongin masalah non fungible token. Apalagi itu non fungible token. Bahasa gampangnya, contohnya kayak gini aja deh. Mungkin di sini ada yang suka main Mobile Legend ataukah mungkin seperti FF. Mungkin dia yang suka main game, karena di sini saya nggak bisa main game. Kalau salah tolong tolong dikoreksi. Nah, jadi buat teman-teman semua, bahasa gampang dari non fungible token ataukah NFT, orang-orang yang bermain game supaya dia kuat, supaya dia hebat, dia itu membeli skin, ya. Skin itu gimana cara belinya? Dia otomatis yang namanya skin, dia itu harus beli dengan uang fiat ditukar menjadi diamond. Nah, kemudian diamond itu diubah menjadi skin. Mungkin beli baju, beli senjata, ataukah mungkin beli hal-hal yang lain. Nggak beda kayak gitu di metaverse juga. Ya, jadi metaverse ini sudah mulai dijual teman-teman untuk landnya, ataukah mungkin udah dijual juga untuk tanah-tanahnya. Jadi ini halusinasi tingkat dewa banget ya, halusinasi tingkat dewa. Ini yang dibentuk oleh Elon Musk teman-teman, ataukah mungkin selain Elon Musk mungkin Mark Zuckerberg yang punya Facebook, dia itu yang mencetuskan metaverse ya. Ada apa dengan metaverse? Jadi buat teman-teman semua, nantinya ke depannya ya, di masa depan kita bekerja itu lewat online, belajar lewat online, sekolah lewat online. Nah, dengan menggunakan kacamata yang dibuat oleh metaverse. Ya, itu lebih gila lagi ke depannya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih ngomong halu, segera melek, buka mata, buka hati, buka pikiran, ya, buka-buka semua. Teman-teman, ini kemajuan zaman nggak bisa ditolak. Ya, adapun kita harus mengikuti. Kalau misalkan kita menolak dengan kemajuan zaman, ketinggalan jauh, ya, ketinggalan jauh, ya, jauh banget kita ketinggalan. Jadi yang ribut-ribut masalah cryptocurrency, yang ribut-ribut blockchain, yang ribut-ribut tentang masalah seperti ribut-ribut ngomongin masalah smart contract, ya nggak usah ribut-ribut itu lagi. Orang-orang ini udah pada sibuk ngomongin meta ya, metaverse. Sekarang ini pada ribut ngomongin metaverse, di mana nanti non fungible token ini berharga banget buat kita semua. Ya, bahkan nanti untuk sertifikat ataukah mungkin juga untuk masalah hal-hal yang lain itu digantikan oleh NFT alias non fungible token. Surat kepemilikan seperti sertifikat ataukah mungkin BPKB ataukah mungkin semua itu digantikan oleh non fungible token. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi segala sesuatunya kita ini nggak bisa nolak. Kemudian juga jangan dibawa ribet ya. Jangan dibawa ribet. Painetok mungkin ini abang ini bang, kalau ngejelasin Painetok jangan seenak jidat lo. Ya, bego bener sih lo. Aduh, ini bahasa-bahasa yang kayak gini nih. Jadi yang kayak gini nih ya. Jadi yang kayak gini buat teman-teman semua, melek ya, segera melek ya. Melek lagi. Ya, jadi bukan berarti saya ini ngejelasin Pai dengan seenak jidat. Enggak sama sekali teman-teman. Melainkan buat teman-teman semua ya, ini merupakan gagasan, kemudian juga merupakan ya salah satu bentuk pikiran yang bisa nantinya ini di-approve-kan ke project ataupun proyek yang sekarang sedang dibuat ya. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan orang besar, kemudian juga kita nggak dikenal oleh siapapun. Pengikut follower kita pun sedikit, nggak banyak. Nah, tetapi jangan khawatir ya, semuanya itu nanti bisa dijadikan sebagai umpan balik, karena ini yang diinginkan oleh pihak core team.
Demi apa? Demi kemajuan. Jadi segala sesuatunya di PI Network, walaupun ya sekarang yang tertulis, belum tertulis, semuanya itu bisa dituliskan di kertas putihnya. Ya, semuanya itu nanti dikembalikan lagi kepada Pioneer ya, ataupun mengambil hak voting. Jadi kita ini akan diambil hak votingnya. Kita memiliki suara atas segala proyek dan project. Kalau tanpa kita nggak ada yang namanya PI. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan dimengerti. Jadi jangan lagi ada kontroversi yang penjelasan saya sebelum di video sebelumnya. Kalau ada yang nanya PI Network ini token atau koin? Untuk saat ini, PI ini sebagai token tata kelola. Tetapi dia sudah memiliki blockchain-nya sendiri. Itu artinya ya ini akan berubah menjadi poin. Token bisa nggak Bang berubah jadi poin? Bisa. Token ke koin itu bisa berubah. Nah, mungkin cukup sekian, mudah-mudahan dimengerti. Jangan lagi ada kontroversi. Yang belum bergabung di grup yang telah saya bentuk, silahkan gabung. Untuk grup yang pertama di WhatsApp penuh, ya, udah penuh. Kemudian juga di grup yang kedua hampir penuh. Nanti kalau misalkan sudah penuh, saya buat grup lagi yang ketiga. Kalau misalkan semuanya banyak followernya, banyak yang ikut, otomatis nanti saya akan bikin, teman-teman akan mengajukan proyek, ya, proyek exchange yang ada di Indonesia. Mungkin proyek-proyek ataupun proyek-proyek di Indonesia tentang masalah PAI ini dia mengajukan untuk e-commerce ya, untuk belanja online gitu udah ada. Tapi kalau misalkan untuk exchange ini kurang tahu, mungkin ada Bank Gaido ataukah Bank Permata. Mungkin kemarin informasi itu saya dengar. Tetapi buat teman-teman semua itu kan apa ya, hanya suatu organisasi aja lah, katakanlah seperti itu yang punya. Tapi kalau misalkan followernya ini banyak, kemudian juga banyak anggota yang ngikuti saya, ya saya akan ajukan ini sebagai proyek exchange peer-to-peer ya, secara internal. Nah, jadi nanti saya akan bikin random mapnya, kemudian juga penyusunan tentang proyek ini kalau misalkan teman-teman ngedukung ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, demi kemajuan, kemudian juga demi ya terbentuknya PAI ini dengan apa ya, sungguh-sungguh, mudah-mudahan ini menjadi wasilah, kemudian juga menjadi apa ya, menjadi proyek yang bagus di kemudian hari, yang bisa mengangkat derajat taraf hidup kita. Nah, jadi buat teman-teman semua, ya tetap semangat walaupun memang orang-orang di sana bilang ya PAI Network ini sebagai mata uang yang lain-lain lah. Jangan dengarkan ya. Kita tetap fokus dengan satu tujuan kita ya. Kalau misalkan kita berbicara PAI Network bukan berbicara untuk Indonesia sentris ya, plus 62 yang ngomongnya hanya gitu-gitu doang ya. Mungkin hanya bilang halu, menghujat, ataukah mungkin hal-hal yang lain. Orang-orang ini udah sibuk ngomongin tentang kemajuan zaman, tapi plus 62 bisanya hanya ngehujat, nyinyir. Nah, itu bisanya cuman gitu doang. Jadi buat teman-teman semua, buktikan kepada mereka yang menunggu bukti. Ya, dengan caranya ini, ketika memang ini sudah launching, otomatis kita sudah meraup keuntungan yang sangat banyak. Apalagi kalau teman-teman punya uang, ya, disclaimer on ya, video ini bukan merupakan ajakan, disclaimer on Dior, ya, bukan ajakan. Kemudian juga ya segala sesuatunya memiliki resiko. Untung besar, resiko besar. Untung tinggi, resiko tinggi. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin mungkin memiliki tanah ataupun memiliki tanah online, sekarang udah bisa dibeli ya, itu di metaverse ya. Jadi harga tanahnya dengan harga asli itu lebih mahal harga online daripada tanah yang ada sekarang di kita ini ya. Tanah Jakarta dengan tanah metaverse itu lebih mahal tanah metaverse ya. Tanah online lebih mahal daripada tanah-tanah yang ada di dunia saat ini gitu. Oke, mungkin ini ngehayalnya terlalu tinggi, tetapi kita tunggu ya apa hayalan ini menjadi bukti. Cukup sekian, terima kasih, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.